naik berangkat bareng atau kita tunggu regulasi dari pemerintah. Jadi nanti kalau surat secara resmi bagaimana kita sosialisasikan kepada masyarakat. Yang jelas tahun ini bagaimana pemerintah itu berikhtiar yang lanjut usia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Primasari Narendrani dari Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Pada hari ini saya ada tamu spesial dari orang nomor 1 di Provinsi Jawa Timur di Kemenak Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kita sapa dulu beliau, Bapak Dr. Haji Husnul Marom MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Bapak? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau sebagai Kepala Kantor Wilayah masih bisa menyempatkan ke Kota Madiun, dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang haji, di mana sebentar lagi akan ada pemberangkatan haji di tahun ini, dan kuota tahun ini akan kembali normal ya Bapak. Kembali normal sejumlah untuk Jawa Timur 35.152. 35.152 itu Jawa Timur saja. Hanya Jawa Timur. Ditambah dengan NTT dan Bali karena berangkat dari SUB dari embarkasi Surabaya menjadi 36.000 lebih ya. 36.000. Ya, 36.000 lebih. Bali sama NTT. Jadi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali ikut SUB. Tiap tahun itu ya. Tiap tahun ya. Berarti sehingga kloternya menjadi kloter 83 kloter. 83 kloter. Satu kloter 450 jamaah. 400 banyak nih Bapak. Banyak. Dibanding dengan embarkasi yang lain. Paling banyak. Banyak nggih. Alhamdulillah nggih. Dan tahun ini informasinya adalah tahun ramah lansia nggih Bapak. Betul. Jadi haji tahun ini adalah haji berkeadilan dan haji ramah lansia. Karena secara nasional insya Allah yang akan berangkat lansia, jamaah haji yang lansia sekitar kurang lebih 62.000. 62.000. Ini se-Indonesia. Kalau se-Jawa Timur ada insya Allah 1.758 jamaah haji yang lanjut usia. Itu yang 1.758 itu ternyata setelah dilihat oleh Pak Dr. Haji Abdul Haris, Kepala Bidang PHU, itu ternyata usia yang muda, paling muda 87 tahun. Itu paling muda? Ya, dan yang tertua adalah 105 tahun. 105 tahun? Ya, jadi 87 tahun sampai 105 tahun itu ada 1.758 jamaah. Banyak sekali nih Pak. Ini selain yang Bali dan 65 tahun yang sudah yang lunas, kemarin itu Bapak. 65 tahun ke atas yang sudah lunas tapi ditunda karena regulasi atau aturan dari Raja Saudi Arabia yang tidak memperkenankan usia 65 tahun. Yang tahun kemarin itu boleh adalah usia 64 tahun lebih 11 bulan lebih 30 hari. Berarti lewat 1 minggu tidak boleh. 1 hari nggak boleh. 1 hari aja nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau 64 tahun ditambah 11 bulan ditambah 31 hari nggak bisa. Nggak bisa. Harus 30 hari ya. 30 hari. Jadi 1 hari ya. 1 hari. Nah ini Bapak karena tahun ramah lansia itu seperti penggabungan mboten saged. Misalnya ada anaknya yang mau mendampingi naik berangkat bareng atau kita tunggu regulasi dari pemerintah. Jadi nanti kalau surat
secara resmi bagaimana kita sosialisasikan kepada masyarakat. Yang jelas tahun ini bagaimana pemerintah itu berikhtiar yang lanjut usia itu disegerakan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah Madinah, karena itu adalah impian, harapan dan doa dari beliau kepingin segera berangkat ibadah haji. Dan tahun ini adalah terobosan bagi Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama RI, yaitu ada 62.000 lansia yang akan diberangkatkan. Maka yang perlu disiapkan oleh pemerintah, dan pemerintah sudah menyiapkan, yaitu petugas-petugas haji yang ramah lansia, petugas-petugas haji, baik petugas haji kloter maupun petugas haji yang dikenal masyarakat non-kloter, itu kita siapkan. Bahkan Kementerian Agama kerjasama dengan Universitas Indonesia Jakarta untuk memberikan pembelajaran, memberikan ilmu bagaimana mengatasi atau mendampingi lanjut usia ketika berhaji. Pendampingan khusus nih Bapak. Jadi gitu. Berarti tahun ini seperti petugas haji itu dioptimalkan. Betul, baik dari TPHI, TPIH dan semuanya Bapak. Jadi mulai dari ketua kloter, dari ibadah, tim pembimbing ibadah haji Indonesia, TPIH dan TKHI, tim kesehatan haji Indonesia, 1 dokter 2 perawat, semua harus kita maksimalkan. Terus untuk petugas haji ini Bapak, kira-kira seperti TPHD, itu kalau misalnya tidak terpenuhi kuotanya niku pripun Pak? Seperti jadi, contohnya PHD, petugas haji daerah itu untuk tahun 2023 sudah selesai tes, dan itu sudah disosialisasikan melalui gubernur kepada bupati wali kota seluruh Jawa Timur. Dan tentunya ada yang merespon dengan cepat dan ada yang tidak terlalu cepat, itu tergantung pada masing-masing kabupaten kota. Yang jelas semua PHD itu bisa menjadi petugas haji daerah, harus mengikuti tes. Kalau tidak bisa mengikuti tes, ya tidak bisa. Untuk misalnya seperti contohnya ini Kota Madiun kemarin ada edaran kan 2 Bapak, dari unsur umum sama kesehatan. Nah ini yang ternyata hanya 1, yang kesehatan tidak, berarti kan kosong Bapak. Itu seperti itu nanti tetap kosong nih Bapak. Selama tidak ada regulasi, tidak ada surat dari Kementerian Agama Pusat, dari Dirjen PHU, ada rekrutmen baru, tetap kosong. Jadi kita ini sudah mepet sekali. Jadi maka dalam menanggapi surat dari manapun harus cepat. Harus cepat. Kalau memang cepat ya pasti dapat. Kalau nggak cepat ya nggak bisa. Nggak dapat. Terus untuk pelunasan belum ada. Kita tunggu aja. Masih belum ada. Dan pelunasan tahun ini berbeda. Maksudnya untuk jamaah tahun kemarin yang sudah melunasi dan yang tahun ini untuk jamaah beda aja Bapak. Beda. Jadi yang sudah melunasi tentunya tidak ada penambahan ya. Tidak ada penambahan. Tapi kita tunggu surat edaran dari Menteri Surat edaran dari Menteri supaya ada kepastiannya ya. Terus ini Bapak mengenai biovisa. Itu pripun Bapak? Itu kan sudah dilakukan kan? Sampun nggih. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan oleh jemaah haji termasuk petugas-petugas yang saat ini sedang pelatihan BIMTEK itu sudah melakukan semuanya dan hasil lah insya Allah. Dan insya Allah tidak ada kerepotan lah itu semua jadi aturan itu untuk memudahkan seluruhnya. Pada dasarnya memudahkan jamaah. Ya kita doakan sajalah jamaah haji yang 221.000 se-Indonesia lancar semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin.
dan manasik hajinya menguasai semua, betul-betul haji mandiri betul, sudah paham betul tentang teori dan prakteknya. Ya. Untuk keberangkatan kira-kira awal kloter? Insya Allah jamaah haji Indonesia Jawa Timur akan masuk asrama haji itu tanggal 23 Mei. Semua serentak. 23 Mei itu yang kloter pertama. Kloter 1. Ya, 23 Mei 2023 Insya Allah masuk asrama haji. Berarti setelah itu mungkin malamnya atau paginya atau dininya, tergantung pada jadwal pesawat terbang dari maskapai penerbangan Saudi Arabia. Untuk ini Bapak, kan kalau Kementerian Agama kan tentang haji regulernya Bapak. Kalau untuk haji plus itu Kementerian Agama memang biro travelnya sendiri? Itu langsung oleh kalau masyarakat mengenal biro travel. Kalau undang-undang kita adalah PIHK. Penyelenggara ibadah haji khusus, yaitu seluruhnya oleh PIHK. Seluruhnya? Seluruhnya oleh PIHK. Hanya Kementerian Agama, kami yang ada di Kanwil dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, bila mana masyarakat ada permasalahan-permasalahan, kami yang insya Allah bisa memberikan jalan mencari solusi untuk kadang-kadang pemahaman masyarakat yang kurang, atau kadang-kadang dari bironya, dari PIHK-nya yang kurang memperhatikan, kita bisa memberikan solusi bagaimana bisa terjadi hal-hal yang terbaik baik untuk jamaah maupun untuk bironya. Dan kuotanya juga dibatasi juga nih. Jadi Bapak, kuotanya sudah jelas. Sudah jelas kalau masyarakat Jawa Timur daftar sekarang PIHK haji khusus itu 9 tahun akan berangkat. 9 tahun. 9 tahun yang akan datang insya Allah berangkat. Antrinya juga sudah banyak. Kalau yang reguler daftar sekarang insya Allah 34 tahun. 34 tahun akan datang untuk berangkat. Untuk Jawa Timur atau untuk Jawa Timur? Untuk Jawa Timur. Jawa Timur. Tentunya berbeda dengan provinsi yang lain ya Bapak. Karena Jawa Timur ini menguasai, mendominasi 1/5 jamaah haji Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi se-Indonesia Sabang sampai Merauke saat ini sudah tercatat 5 juta lebih, sedangkan untuk Jawa Timur saja itu sudah 1 juta, sekitar 1 juta lebih 117 ribu. Jawa Timur saja. Jawa Timur saja. Jawa memang Timur 1 juta 117 sudah mendekati 118. Masya Allah. Ribu. Paling banyaknya Bapak. Alhamdulillah. 117.000 lebih. 117. Jadi 1.117.000. Itu dari jumlah 5 juta. Dari 5 juta. Berarti 4 jutanya provinsi yang lain. Diperebutkan. Dan mungkin di Jawa Timur 34 tahun, bisa jadi di Jogja kurang dari itu. Bisa jadi. Jadi kalau misalnya saya mau daftar cari di provinsi yang lain, terus nanti pindah ke sini gitu ya Bapak? Ya boleh, atau cuman kan daftar itu kan berdasarkan KTP. Kalau nyetorkan pertama di bank syariah manapun terserah. Tapi ketika daftar ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota harus sesuai dengan KTP. Kalau ber-KTP Kota Madiun, maka bisa lewat Kota Madiun. 35 tahun, 34 tahun. Alhamdulillah panjang sekali jalannya. Semoga diberikan sehat terus sampai berangkat haji nanti. Dan itu kesempatan umur panjang. Karena insya Allah akan memanjangkan usia yang daftar haji. Amin. Kalau 34 tahun pasti nanti 34 tahun nanti masih sehat walafiat insya Allah. Buktinya sekarang kan banyak kan? Yang 100 tahun. Ini jamaah juga 105. Itu masih seger, masih jalannya lari pun bisa. Dari kota kabupaten mana nih Pak? Saya nggak apa adalah. Tapi sampai 105, alhamdulillah. Mudah-mudahan diparingi sehat beliaunya. Amin.
Mungkin yang terakhir Bapak, untuk yang bisa disampaikan Bapak tentang haji tahun ini, monggo untuk jamaah haji Indonesia, Jawa Timur dan Kota Madiun khususnya, tolong jaga kesehatan lahir dan batin, dan kuasai manasik haji, fikih hajinya, berguru kepada para ustadzah, para kiai, bunyai, sehingga paham betul tentang manasik haji, dan tentunya harus berdoa kepada Allah SWT, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sholawat Ibrahimi, karena mau haji sholawat Ibrahimi itu perbanyak saja, insya Allah seluruhnya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Dan menjadikan haji yang sukses, haji yang mabrur, haji yang makbul, dan haji yang mabruk. Amin. Matur suwun Bapak rawuhipun di Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Ini yang kedua kalinya Bapak. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk datang ke sini, rawuh ke sini lagi ya Bapak. Diparingi sehat selalu Bapak, sukses selalu. Terima kasih. Dan selesai sudah bincang-bincang saya dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Dr. Haji Husnul Marom MHI. Saya Dani Primasari Narendrani beserta Hendra Aditya dan Habib Surya dari Kemenak Kota Madiun Creative Studio mengucapkan terima kasih dan semoga menjadikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.